Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Gotobu no Hanayome. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Hari itu hari Minggu, di mana Futaro mau ngabisin waktunya buat belajar. Tapi tak tahu kenapa, dia kepikiran 5 bersaudara itu, terutama Yotsuba dan Miku. Tak lama setelah itu, ada yang mengetuk pintu. Futaro nyangkanya itu penagih utang, tapi pas dibuka, ternyata Itsuki yang mau ngasih sesuatu buat Futaro. Dia pun masuk dan memberikan uang sebesar 5.000 yen. Futaro gemeteran, pegang uang sebanyak itu. Tapi ia menolak. Katanya dia belum ngerjain apa-apa selama ini. Si Itsuki malah ngulik kejadian kemarin, lalu memberikan uang itu ke Futaro. Akhirnya Futaro menerimanya dan menanyakan keinginan Raiha. Raiha memutuskan buat pergi ke game center. Tapi harus sama Itsuki nih. Singkat cerita, mereka bermain bersama dan diakhiri foto bersama. Si Raiha seneng banget dan bakalan simpen foto itu. Setelah perjalanan pulang, si Futaro suruh Itsuki ngerjain PR, tapi dia malah kabur. Di sisi lain, Raiha melihat 4 kembar lainnya. Mereka berpikir kalau Itsuki lagi kencan. Si Yotsuba langsung mendekati Raiha dan mengajak buat lihat kembang api. Awalnya Futaro nolak karena dia mau belajar nanti malam. Tapi karena keinginan adiknya, dia pun setuju. Tapi sebelum berangkat, ada syaratnya nih. Si Futaro menyuruh si kembar 5 buat ngerjain PR terlebih dahulu. Singkat cerita, hari udah malam. Semua nampak gembira, kecuali Futaro. Yotsuba dan Raiha pergi buat nangkap ikan. Si Futaro duduk aja nih. Tak lama kemudian, datanglah si Itsuki yang mengganti gaya rambutnya dan membuat Futaro gak bisa kenal sama dia. Tak lama setelah itu, si Ichika menerima telepon dari seseorang. Terlihat si Nino masih aja kurang suka dengan keberadaan si Futaro di situ. Lalu si Yotsuba dan Raiha datang dan membawa ikan yang sangat banyak. Dan Raiha juga dibeliin sesuatu oleh Yotsuba. Si Raiha langsung berterima kasih. Yotsuba pengen nikah sama si Futaro, biar adik kakaan sama si Raiha. Tapi Nino marah-marah ke si Futaro kalau dia jangan deket-deket si Yotsuba. Si Futaro gak sengaja nyenggol si Miku. Singkat cerita, ketika mereka mau ke toko atap, si kembar 5 kelupaan kalau mereka belum borong makanan yang ada di situ. Tanpa basa-basi mereka borong semua. Pas udah membeli semua, mereka berjalan kembali. Dan disitulah mereka mulai berpencar. Si Yotsuba main lempar cincin. Si Itsuki dan Ichika gak tahu kemana. Si Nino duluan. Dan si Miku sama si Futaro. Si Miku ngomong kalau acara kembang api ini adalah istimewa. Karena dari ibunya masih ada, mereka selalu melihatnya bersama-sama. Begitupun setelah ibunya udah meninggal. Mereka masih lihat bareng-bareng. Si Futaro udah ngerti kenapa si Nino bersemangat. Di speaker mengumumkan kalau acaranya bakal segera dimulai.
orang-orang berbondong-bondong, buru-buru buat cari tempat, yang membuat si Nino pisah sama yang lain dan tersenggol-senggol. Lalu si Nino pun mau terjatuh, tapi untungnya ada si Putaro di situ. Mereka berdua langsung ke tempat atap itu dan berharap saudaranya udah kumpul di sana. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa dan dibarengi oleh acaranya yang baru dimulai. Si Nino baru inget kalau cuman dia doang yang tahu tempat itu. Tak lama, si Yotsuba nelpon kalau dia lagi di menara jam sama si Raiha. Setelah itu, Putaro melihat di bawah ada si Ichika. Si Nino mencoba nelpon, tapi sinyalnya nggak ada. Putaro langsung memutuskan untuk mencari keempat saudaranya itu. Pas Putaro mau ngajak Ichika buat kumpul, tiba-tiba ada laki-laki berkumis. Lalu menanyakan hubungan dia sama Ichika. Si Putaro bingung, hingga akhirnya mereka berdua hilang. Tak lama kemudian, tiba-tiba Miku datang. Ketika Putaro mau ngajak buat nyari si Ichika, si Miku kakinya sakit karena keinjak orang. Si Putaro langsung menggendongnya. Si Miku mulai baper dikit-dikit. Tapi tak lama, Miku diturunin lagi karena berat kalau ngejar si Ichika sambil gendong. Si Putaro langsung merban kakinya si Miku, lalu membantunya buat berdiri. Tapi ada tim survei yang datang, mau wawancara, yang kayaknya Putaro sama Miku pacaran karena gandengan tangan. Si Miku bilang kalau dia cuman teman, tapi si Putaro bilang kalau dia kenalannya. Di situ Miku agak kesal. Setelah itu, Miku lihat Itsuki nih. Tak pikir panjang, Putaro mencoba mendekatinya dan menyuruh Miku buat diam di tempat. Si Putaro langsung menyuruh Itsuki buat kumpul di tempat Miku tadi. Lalu Putaro menanyakan apa hubungan Putaro sama Itsuki dan yang lainnya. Si Itsuki bilang kalau gak perlu dikasih tahu pun dia udah tahu. Si Putaro terdiam. Tiba-tiba di belakang ada si Ichika. Lalu mengajak Putaro buat ngobrol di lorong 4 mata. Si Ichika menyuruh jangan ngasih tahu apa yang sudah dia lihat tadi. Di sisi lain, waktu kembang api berakhir tinggal 24 menitan lagi. Si Itsuki nyari-nyari si Putaro yang hilang. Si Yotsuba dan Nino masih di tempat yang sama. Si Miku lagi ngaca, lalu mengubah bentuk rambutnya. Di sisi lain, Ichika bilang kalau dia lagi bekerja, jadi nggak bisa lihat kembang api bareng. Yang om-om tadi ternyata itu kameramen. Si Putaro baru sadar kalau dia cuman guru les, jadi harusnya gak boleh urusin hidup orang. Ketika Ichika mau pergi, ada om-omnya di sana, sedang mau menuju mereka. Ichika langsung memeluk Putaro, karena si Ichika kabur gak ngomong ke om-om itu. Si om-om itu gak curiga nih, tapi dia duduk di dekat mereka. Mereka pelukan sampai lama, padahal cuma teman. Tapi udah lakuin sejauh itu. Si Putaro malah ngebantah kalau dia bukan temannya. Si Ichika agak sedikit sakit hati. Digituin sama si Putaro. Si Putaro baru sadar. Berarti dia juga tadi bikin sakit hati si Miku. Si om-om tadi nelpon sama atasannya kalau dia kehilangan Ichika. Si Putaro tahu kalau si Ichika kerja jadi asisten kameramen. Si Ichika bisa-bisanya kerja begitu, padahal dia harus belajar biar bisa masuk kuliah. Tapi Ichika malah balik nanya, kenapa dia belajar? Dia keinget seseorang.
Entah nggak tahu siapa dia. Tak lama, om-om itu melihat si Ichika yang ternyata dia adalah Miku. Lalu om-om itu membawanya. Di sisi lain, si Itsuki nelpon si Nino kalau dia tersesat. Lalu sinyalnya putus. Si Nino berusaha keras supaya bisa lihat bareng-bareng. Adegan kembali ke Futaro yang lagi ngikutin Miku. Kasihan dia, kakinya lagi sakit. Si Miku melepaskan tangannya dari si om itu. Kalau dia bukan Ichika, si Futaro langsung datang. Si om-om menanyakan kembali, hubungan dia apa? Kali ini Futaro menjawab, kalau Miku partnernya. Si om-om itu baru sadar kalau Ichika punya kembaran. Lalu terungkap sudah kalau Ichika itu adalah aktris. Di sisi lain, Yotsuba lagi sama Raiha. Kembang apinya mau udah habis, tapi Yotsuba kalem nih. Walaupun mereka berlima berbeda-beda, tapi pasti mereka akan satu hati. Dan yakin mereka bisa melihat kembang api bersama-sama. Lalu si Ichika dibawa buat ikut audisi. Ichika meminta maaf kalau dia nggak bisa lihat kembang api bareng-bareng. Si Miku menyuruh Futaro buat ngikutin si Ichika. Dia nggak tega ninggalin si Miku sendirian. Tapi Miku gak masalah. Tak lama kemudian, Yotsuba dan Raiha datang. Singkat cerita, Futaro mengejar Ichika. Untung dia masih di sana. Karena om-om tadi lagi ngambil mobil. Si Futaro bertanya, apa yakin gak bakal ikut lihat kembang api? Si Ichika malah nanya balik, kenapa sejauh ini? Padahal cuma guru les. Kata Futaro, kalau dia partner hubungan kerja, jadi kudu saling bantu. Setelah itu, Ichika memberikan naskah kepada Futaro bahwa kalau dulu dia seorang pemain pembantu. Nah, di saat dia ada kesempatan buat jadi pemeran utama, dia harus ikut. Si Ichika ngajakin acting nih, tapi si Futaro malah baper dan nangis-nangis. Tak lama om-om itu datang. Sebelum pergi, si Futaro megang-megang pipis si Ichika. Setelah itu pergi. Singkat cerita, audisinya udah mau tutup. Untungnya dia saat itu keburu datang ke tempat itu. Di sisi lain, di situ Futaro nungguin si Ichika udahan nih. Pas dia udahan, Futaro langsung membawa dia ke tempat-tempat saudara lainnya. Ke taman. Pas sampai di sana, terlihat kalau mereka berempat lagi mainin kembang api. Si Nino tumben-tumbenan muji si Futaro. Si Ichika meminta maaf, karena gara-gara dia, semuanya jadi begini. Tapi mereka tidak masalah. Karena mereka, yang lain juga merasa bersalah. Jadi kelima bersaudara itu akan tetap bersama. Oke, mungkin segitu dulu video dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.